126 Aku tidak memukul wanita. 6. Hei, Lu Bancheng menghitung jumlah orang ketika hendak meminta pencuci mulut pada pelayan, dan ia menyadari kursi kosong di sebelah Gu Yusheng. Ia ingat bahwa Liang Douzhou berada di situ beberapa menit sebelumnya, maka ia pun bertanya, di manakah Xiao Kou? Ia pergi ke toilet. Gu Yusheng duduk di sofa dengan santai, memainkan rokoknya dengan jari-jarinya yang bersih dan kurus, menanggapi dengan santai. Lalu ia seperti teringat sesuatu, karena itu perlahan ia berhenti memutar-mutar rokoknya. Qin Ziai berkata ia hendak ke toilet, jadi aku tidak terlalu peduli, tapi sepertinya dia sudah pergi cukup lama. Memikirkan ini, Gu Yusheng mengambil teleponnya dari kantong, menyentuh layarnya, dan melihat jamnya. Ternyata, sudah 40 menit berlalu tanpa disadari. Jika Lu Bancheng tidak menyebut Qin Ziai, Gu Yusheng bisa saja lupa telah membawa Qin Ziai ke pesta itu bersamanya. Gu Yusheng meluruskan tubuhnya, dengan diam ia melihat ke sekeliling ruang pesta yang luar biasa dan gemerlap, tetapi tidak menemukan sosok Qin Ziai. Alisnya berkerut tanpa sadar. Qin Ziai belum kembali untuk waktu yang lama, dan ia tidak berada di ruangan, apakah ia dengan sengaja menghindariku? Gu Yusheng tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Ia meletakkan rokok yang ia mainkan ke mulutnya, menyalakan pemantik, dan mendekatkan api ke rokoknya, tetapi sebelum rokoknya menyala, Gu Yusheng melempar pemantik kembali ke meja di depannya. Kemudian ia mengambil rokok yang belum dinyalakan, melemparkannya dengan perlahan ke asbak, berdiri, dan berjalan menuju ruangan pesta. Kakak Seng, kemana engkau pergi? Ditinggalkan oleh Gu Yusheng, Lu Bancheng berteriak padanya, dan mengikutinya. Gu Yusheng mengabaikannya sambil berjalan menuju toilet, melihat ke sekeliling. Apakah kau mencari Xiao Kou? Lu Bancheng akhirnya mengerti apa yang dilakukan Gu Yusheng, lalu melihat pada lingkungan di sekitar toilet sambil berkata, Xiao Kou seharusnya ada di sini. Sebelum Lu Bancheng menyelesaikan perkataannya, Gu Yusheng berbalik dan pergi dengan wajah yang datar. Lu Bancheng segera mengikuti Gu Yusheng, katanya, perlukah aku bertanya pada yang lain apakah mereka melihatnya? Sambil berkata demikian, ia melihat ke sekitarnya, dan melihat seseorang yang mengenal Liang Douzhou. Tetapi ketika ia hendak menanyakan pada orang itu, Gu Yusheng berjalan langsung menuju pintu di sayap utara dari ruangan, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Lu Bancheng mempercepat langkahnya untuk menghampiri Gu Yusheng. Ketika ia baru hendak membuka mulutnya, ia melihat Gu Yusheng berdiri di tangga dengan punggung menghadap dirinya, memberi tanda padanya untuk diam. Lu Bancheng segera menutup mulutnya dan melihat melalui Gu Yusheng. Di sana ia melihat sekelompok wanita sedang berdiri di balkon di bawah tangga. Seseorang yang berada di tengah, dikelilingi oleh mereka adalah Liang Douzhou, yang sedang mereka cari. Qin Ziai sedang berbicara dengan suara pelan. Karena ributnya ruangan pesta di belakangnya, Lu Bancheng dan Gu Yusheng tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang sedang ia katakan. Dengan cahaya redup dari dua lentera, matanya yang dingin dan wajahnya yang tenang dapat terlihat dengan jelas. Dibandingkan dengan ekspresi marah yang mengelilinginya, ia terlihat sangat kedinginan, dengan suasana hening mengelilingi tubuhnya. 127 Aku tidak memukul wanita. 7. Wanita di depan Qin Ziai mengambil gelas anggurnya dan menyiramkannya pada Qin Ziai ketika ia selesai berbicara. Lu Bancheng tersentak dan tanpa sadar menoleh pada Gu Yusheng. Ia merendahkan suaranya dan bertanya pada Gu Yusheng dengan suara yang hanya dapat didengar oleh mereka berdua, apa yang dikatakan Xiao Kou? Ia tampak tenang, tapi itu membuat mereka semua kesal. Aku melihat Xiao Kou baru-baru ini menjadi lebih cerdas dari sebelumnya. Ia bisa menenangkan dirinya sendiri. Gu Yusheng terlihat seperti tidak mendengar apa yang dikatakan Lu Bancheng dan terus mengarahkan matanya kepada sekelompok wanita di balkon. Tatapan dingin pada wajah Gu Yusheng tampaknya tidak mereda dan wajahnya tidak menunjukkan adanya perubahan emosi. Namun, suasana di sekitarnya sangat jelas terasa dingin dan keras. Lu Bancheng berpikir Liang Douzhou pasti akan benar-benar marah, tetapi Liang Douzhou tidak terdengar marah bahkan setelah beberapa saat. Lu Bancheng membalikkan badannya untuk melihat para wanita di balkon. Liang Douzhou masih terlihat sangat tenang. Ia memiringkan kepalanya untuk melihat jalan di sekitar. Ia terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dengan perlahan Qin Ziai memutar kepalanya dan melihat pada wanita yang telah menyiramkan anggur padanya.
Ia memakai sedikit lip gloss dan kemudian kata-kata keluar dengan lancar dari mulutnya dalam irama. Lu Bancheng tidak mendengar apa yang dikatakannya, seperti sebelumnya. Wanita yang telah menyiramkan minumannya pada Liang Douzhou tiba-tiba melempar gelas anggur ke lantai. Ia mengangkat tangannya dan mencoba menamparkan Liang Douzhou. Brengsek, Lu Bancheng tak tahan untuk tidak mengumpat. Ia berpikir pada dirinya sendiri, apakah wanita itu mencoba memukul Liang Douzhou? Ketika ia merasa ragu, memikirkan apakah ia perlu menghentikan wanita itu atau tidak, Gu Yusheng, yang sedang berdiri diam, tiba-tiba melompati susuran tangga menuju balkon. Apa-apaan ini? Ada jarak sekitar 3 meter dari posisi Gu Yusheng ke balkon itu. Bagaimana ia bisa melompat tanpa memikirkannya dahulu? Lu Bancheng berteriak marah dalam pikirannya, ia melihat Gu Yusheng memegang tangan wanita itu di udara. Gu Yusheng memutar badannya untuk menjaga agar Liang Douzhou tetap berada di belakangnya. Sangat jelas terlihat bahwa sekelompok wanita itu tidak menyangka bahwa seseorang akan muncul. Mereka semua terlihat kaget dan khawatir. Kak Seng, Jiang Qianqian, yang tidak berbicara dari awal, adalah yang pertama sadar dari keterkejutannya. Ia terdengar sungguh kaget. Setelah Jiang Qianqian selesai berbicara, Lu Bancheng sudah berjalan ke bawah dan berkata, apa yang terjadi? Gu Yusheng memandang Lu Bancheng, tetapi tidak menanggapinya. Ia hanya mengguncangkan tangan Yusali, dengan keras. Ia mengguncangnya sangat kencang hingga Yusali meraba-raba dan menabrak Jiang Qianqian di seberangnya. Jiang Qianqian terhuyung-huyung sedikit. Ia membantu Yusali tetap berdiri dan berbalik untuk melihat Gu Yusheng dan Qin Xiai. Setelah ia mengingat akan hari di mana ia melihat Qin Xiai menunggu Gu Yusheng di pinggir jalan di bawah sinar matahari selama 3 jam, ia mencoba mengatakan sesuatu sebelum yang lainnya menjawab pertanyaan Lu Bancheng. Kakak Seng, Kakak Bancheng, Kakak Kou memukul Sali dan mengganggunya. 128 Aku tidak memukul wanita. 8. Qin Xiai berpikir bahwa Yusali akan benar-benar menamparkan wajahnya, maka ia menutup matanya dengan refleks. Tetapi rasa sakit yang ia tunggu tak pernah datang. Malahan ia mendengar Jiang Qianqian berkata, Kakak Seng. Kakak Seng, apakah itu Gu Yusheng? Qin Xiai mengira dirinya berhalusinasi, maka ia membuka matanya perlahan setelah mendengar dari Lu Bancheng. Ia melihat Gu Yusheng, yang sedang berdiri di depannya untuk memisahkannya dari Jiang Qianqian dan yang lainnya. Itu benar-benar dia. Mengapa ia berada di sini? Sebelum Qin Xiai tersadar dari kagetnya karena Gu Yusheng hadir dengan tiba-tiba, Jiang Qianqian mulai mengeluhkan Qin Xiai lagi pada Gu Yusheng. Jiang Qianqian tahu bahwa Gu Yusheng tidak menyukai Qin Xiai, maka walaupun dia yang telah lebih dulu membuat gara-gara, ia juga yang mengeluh duluan. Qin Xiai bersandar pada susuran tangga, tanpa berkata apapun tentang rasa sakitnya di bawah perut, tetapi hanya menekan bibirnya dan mengalihkan pandangannya dalam diam. Ia mengira Gu Yusheng akan menolehkan kepalanya dan meminta konfirmasi darinya, maka ia menunggu, untuk waktu yang lama. Tetapi sekarang, tanpa perubahan ekspresi pada wajahnya yang acuh tak acuh, Qin Xiai tidak yakin apakah Gu Yusheng percaya pada Jiang Qianqian dan berpikir bahwa benar Qin Xiai yang memulai perkelahian dengan Yusali. Apa yang baru saja dikatakan Jiang Qianqian adalah untuk memancing sikap dan reaksi Gu Yusheng. Setelah ia selesai mengeluh, ia menatap Gu Yusheng tanpa berkedip. Melihat Gu Yusheng tidak menunjukkan reaksi kemarahan, Jiang Qianqian tak bisa merasa puas di dalam hatinya. Persis seperti yang kupikirkan, Gu Yusheng tidak menyukai Qin Xiai, maka selama aku bisa membuatnya percaya bahwa Liang Douzhou yang mencari gara-gara lebih dahulu, ia pasti tidak akan membelanya. Memikirkan hal ini, dengan percaya diri Jiang Qianqian melewati bagian di mana kelompok teman-temannya memulai masalah, dan membuatnya seolah-olah Yusali lah yang menjadi korban. Katanya, Adiksa tidak ingin berselisih dengan kakak Kou pada mulanya, tetapi mereka bertabrakan sangat kencang dan kakak Kou tak mau meminta maaf, jadi Adiksa memintanya untuk minta maaf. Entah bagaimana, kakak Kou menjadi marah dan mengatakan hal-hal buruk maka Adiksa. Setelah sekian banyak kata-kata Jiang Qianqian, Gu Yusheng tidak menggerakkan sedikitpun kelopak matanya, tetapi ketika sampai pada bagian ini, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat pada Jiang Qianqian, seolah ia mengerti kata kuncinya, dan bertanya, minta maaf. Jiang Qianqian tidak yakin apa yang dimaksud Gu Yusheng, maka ia mengangguk dengan patuh sambil mengulangi, ya, kakak Seng, dari awal, Xiao Xia hanya ingin permintaan maaf dari kakak Kou. Mendengar itu untuk kedua kalinya,
Gu Yuseng tiba-tiba memalingkan kepalanya dan memandang Yusali dengan ekspresi dingin pada wajahnya yang tak peduli. Dengan suara pelan tetapi penuh kemarahan, ia berkata, "Kamu ingin agar ia meminta maaf padamu." Dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya, ia melangkah mendekati Yusali, dengan sangat marah seperti ia hendak merobek-robek Yusali. "Hanya karena ia tidak meminta maaf padamu, kau menyiramnya dengan anggur pada wajahnya. Dan juga mencoba untuk menamparnya." Ternyata, Yusali sangat ketakutan karena Gu Yuseng sampai ia tak berani menarik napas. 129 Aku tidak memukul wanita. 9. Jiang Qianqian tidak mengharapkan semuanya akan menjadi seperti ini. Ia juga sangat terkejut. Lu Bancheng khawatir Gu Yuseng akan benar-benar memukul wanita kecil itu. Itu akan merusak reputasi Gu Yuseng jika hal ini tersebar keluar. Hal ini sangat benar terutama karena mereka mempunyai teman-teman yang sama dan saling bertemu setiap saat. Lu Bancheng merasa tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini dan saling bermusuhan satu sama lain. Ia bangkit berdiri, menarik Yusali sedikit ke belakang, dan berkata, "Baiklah, ini hanya sebuah drama di antara para wanita. Ini bukanlah hal yang terlalu serius." Jadi, Xiaoko mengejek Xiaoxia dan Xiaoxia menyiramkan anggur pada Xiaoko. Sebut saja sudah impas, karena Xiaoxia tidak benar-benar menamparkan Xiaoko. Sambil berbicara, Lu Bancheng melihat pada Jiang Qianqian dan Yusali untuk memberi tanda pada mereka agar secepatnya pergi. Jiang Qianqian dan Yusali segera paham akan tanda yang diberikan Lu Bancheng. Mereka menarik pakaian teman-temannya yang masih terkejut. Saat mereka sudah siap untuk pergi, Gu Yuseng tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang meja bundar kecil terbuat dari kayu, sampai meja itu melayang. "Apakah kita sudah selesai? Siapa yang bilang kita sudah selesai?" Sekelompok wanita itu terkejut dan terdiam di tempat bagai tertanam ke tanah. "Bagaimana dengan ini, Xiaoxia? Kita akan menyebut ini impas jika kau minta maaf pada Xiaoko," kata Lu Bancheng. Ia melihat Gu Yuseng dan bertanya dengan nada menengahi, "Oke." Ekspresi Gu Yuseng tidak menunjukkan bahwa ia mau melupakan masalah ini. Lu Bancheng mendekat 2 langkah kepada Gu Yuseng dan mencoba meyakinkan Gu Yuseng dengan suara pelan, "Bagaimana jika kita sudahi saja ini jika ia mau meminta maaf?" "Mereka para wanita, kau tak berencana memukulnya, kan?" Wanita, Gu Yuseng tampak seperti baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia. Ia mendengus dan memberi pandangan jijik pada Yusali. "Aku tidak memukul wanita." Gu Yuseng berdiri diam. Setelah kata-kata itu, ia tiba-tiba memegang Qin Xiai yang berada di belakangnya dan menarik Qin Xiai ke sebelahnya. Ia memegang pergelangan tangan Qin Xiai dan mengayunkannya ke wajah Yusali. Gu Yuseng bergerak begitu cepat sehingga orang-orang di sekitarnya tidak sadar apa yang dilakukannya. Mereka sebenarnya sedang meresapi kata-kata Gu Yuseng, "Aku tidak memukul wanita." Pernyataan yang tegas dan serius ini terdengar di balkon. Gu Yuseng menarik Qin Xiai dan membiarkannya berdiri di belakangnya lagi. Seketika itu juga, semua orang terdiam, seperti seseorang telah menekan mereka sampai pada titik batas. Keheningan menyelimuti balkon. Udara pun seperti membeku di sana. Keseluruhan adegan ini seperti sebuah lukisan. Rasa panas dan sakit dari tangan Qin Xiai membantunya untuk segera pulih dari rasa kagetnya. Gu Yuseng memegang pergelangan tangannya dan mengayunkannya ke Yusali. Gu Yuseng yang telah menamparkan wanita kecil itu, bukan dia. Jika sakit yang terasa di tangannya begitu buruk, apalagi sakit yang terasa pada wajah wanita itu, pasti lebih buruk lagi. Mata Qin Xiai berpaling. Ia menoleh untuk melihat Yusali. Satu sisi wajahnya tampak memar. Ada sedikit darah di ujung mulutnya. Yusali mungkin sudah mengalami kerusakan otak karena tamparan itu. Ia berdiri di sana, terdiam, tanpa ekspresi ataupun air mata pada wajahnya. "Aku tidak memukul wanita," Gu Yuseng mengulang apa yang baru saja ia katakan. Ia mengertakkan giginya dan mengeluarkan kata-kata untuk bertanya pada Lu Bancheng, "Ia seorang wanita. Apakah itu baik-baik saja?" Setelah ia berhenti berbicara, ia tampak kesal. Ia terlihat seperti tidak ingin berada di sana lebih lama lagi. Ia menyeret Qin Xiai dengan memegang tangannya dan turun ke lantai bawah. Ketika Gu Yuseng melewati Yusali, Qin Xiai memandangnya dan menyadari ia baru saja tersadar dari kagetnya. Yusali tampak baru memahami apa yang baru saja dikatakan Gu Yuseng. Air matanya berjatuhan di wajahnya seperti kalung mutiara yang rusak. 130 Aku tidak memukul wanita. 10.
Yusali tampak sangat terluka dan menyedihkan. Jiang Qianqian berdiri di sebelah Yusali. Ketika Qin Ziai menarik pandangannya dan melewati Jiang Qianqian, ia tak sengaja menangkap matanya dan melihat pandangan kebencian di sana, kuat dan tajam. Mata itu membuat Qin Ziai merinding sebelum ia benar-benar pulih dari apa yang baru saja terjadi. Qin Ziai telah dipermalukan oleh Jiang Qianqian dan teman-temannya, walaupun Jiang Qianqian telah berbohong dan mengatakan Yusali adalah korbannya, Gu Yuseng tetap membelanya. Pada saat itu, waktu seperti terbang ke masa lalu, Qin Ziai tiba-tiba teringat pada suatu malam di restoran bergaya barat 8 tahun yang lalu, ketika Gu Yuseng bertengkar dengan kakak laki-laki Jiang Qianqian karena alasan yang sama yaitu ia dipaksa untuk meminta maaf. 8 tahun yang lalu, Gu Yuseng membelanya. Sekarang, ia masih melakukannya. Detak jantung Qin Ziai menjadi semakin cepat, sama seperti ketika ia melihat Gu Yuseng membelanya saat di sekolah menengah. Dek, 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 setiap detaknya berirama dan mempunyai kekuatan yang besar. Qin Ziai tak bisa menahan, ia mengangkat kepalanya untuk memandang punggung Gu Yuseng. Gu Yuseng berjalan di depannya tapi melihat ke belakang. Ia meraih tangan Qin Ziai dengan kuat dan berjalan sangat cepat. Walaupun Qin Ziai tak bisa melihat wajahnya, ia dapat merasakan bahwa Gu Yuseng sangat marah pada saat itu. Ketika mereka berjalan melewati ruang pesta, mereka berpapasan dengan banyak orang. Melihat Gu Yuseng begitu marah, beberapa dari mereka bertanya apa yang telah terjadi karena mereka peduli, dan sebagian hanya karena ingin tahu. Tetapi Gu Yuseng mengabaikan mereka semua, seolah ia tidak mendengar satupun, dan menarik Qin Ziai untuk melangkah maju tanpa henti. Setelah mereka memasuki lift, wajah Gu Yuseng tetap terlihat sangat mengerikan. Gu Yuseng menekan tombol "tutup" dengan marah. Hanya ia dan Qin Ziai yang berada di dalam lift, tetapi ia tetap tidak melepaskan tangan Qin Ziai. Genggamannya pada tangan Qin Ziai terasa menyakitkan. Qin Ziai sudah pernah melihat Gu Yuseng marah beberapa kali sehingga cukup untuk tahu bahwa ia harus menghindarinya agar tidak terbakar oleh kemarahan Gu Yuseng. Qin Ziai tak berani mengingatkan Gu Yuseng melonggarkan cengkeramannya pada tangan Qin Ziai, maka ia hanya menahan rasa sakit itu diam-diam dan berdiri di sudut untuk menutupi keberadaan dirinya sedapat mungkin. Ketika lift mencapai lantai pertama, Gu Yuseng tiba-tiba mengangkat tangannya yang sebelah untuk melepaskan dasinya dan melemparkannya ke lantai dengan sangat keras. Qin Ziai sangat ketakutan melihat perlakuannya dan ia menahan napas dengan mata tertutup. Lalu ia membuka matanya dan menatap dasi itu. Setelah beberapa saat, ia memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit di perutnya dan membungkuk diam-diam untuk memungut dasi itu. Gu Yuseng masih bisa menangkap gerakannya, walaupun Qin Ziai mencoba melakukannya dengan diam-diam dan perlahan. Gu Yuseng tiba-tiba menolehkan kepalanya, dan memandangnya dengan kemarahan yang sangat menakutkan bagi Qin Ziai, maka ia pun berhenti saat tengah menaikkan badannya kembali. Gu Yuseng mendengus dan menolehkan kepalanya kembali. Menatap pintu lift, ia mengangkat tangannya lagi dengan tidak sabar dan melepaskan 2 kancing di dekat lehernya. Selanjutnya bab 131 Sepucuk Surat Misterius 1.